Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada minggu ini kami akan membahas tentang perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas dari buku Riwayadi, yang mana terdiri dari kelompok 4. Pertama yaitu Randy Ardiansyah, kedua yaitu Tiara De Ikhwan, dan terakhir adalah Yulia Rahmi. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada video ini ada 4 buah. Yang pertama itu adalah menjelaskan biaya berdasarkan fungsi. Yang kedua adalah menjelaskan biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang ketiga adalah menjelaskan cara pemisahan biaya semi variabel. Dan yang keempat adalah membedakan antara biaya berbasis fungsi dengan biaya berbasis aktivitas. Baik, kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu akan dibahas oleh teman saya, yaitu Tiara De Ikhwan. Wabarakatuh. Saya Tiara De Ikhwan dengan NIM 1930/404115. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 atau anggota dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang perilaku biaya berbasis fungsi. Baiklah, perilaku biaya berbasis fungsi itu sendiri adalah perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit driver. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hubungan biaya produksi dengan unit driver. Hubungan biaya produksi yang pertama yaitu BBL. Bila dihubungkan dengan unit driver itu akan menjadi berubah. Dan yang kedua, beta KL. Selanjutnya akan bila dihubungkan dengan unit driver itu juga akan berubah. Dan yang ketiga adalah pengecekan produk. Bila dihubungkan dengan unit driver itu tidak akan berubah. Dan begitu juga dengan setup mesin. Bila dihubungkan dengan unit driver itu sendiri, dia juga akan berubah. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan perilaku biaya berbasis fungsi ini. Kelemahan perilaku biaya berbasis fungsi adalah informasinya dapat menyesatkan dalam mengambil keputusan dikarenakan biaya yang diklarifikasikan sebagai biaya tetap dalam perilaku berbasis fungsi pada kenyataannya biaya tersebut merupakan biaya variabel sehubungan dengan perubahan output bed driver dan produk driver. Selanjutnya, biaya berdasarkan perilaku biaya. Biaya mengkaji bagaimana total biaya dan biaya per unit berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Selanjutnya, hubungan total biaya per unit dan output aktivitas. Output driver aktivitas berubah apabila kemungkinan yang pertama yaitu total biaya berubah dan biaya per unitnya tetap. Itu akan menjadi biaya variabel. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu total biaya tidak berubah dan biaya per unit berubah, akan menjadi biaya tetap. Dan yang ketiga yaitu total biaya berubah dan biaya per unit berubah. Itu akan menjadi biaya semi variabel. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pengkajian perilaku biaya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam perencanaan biaya. Yang kedua, memudahkan dalam pengendalian biaya. Dan yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas. Dan biaya per unit juga berubah berbanding terbalik dengan perubahan output aktivitas. Contohnya, biaya listrik dengan sistem abodemen dan KWH, biaya air PDAM, biaya pemeliharaan, kartu Hello Telkomsel dengan sistem abodemen, dan pulsa uang kuliah dengan sistem tetap dan SKS. Perilaku biaya semi variabel. Output driver aktivitas berubah. Biaya total berubah tidak proporsional, biaya per unit berubah berbanding terbalik. Contoh biaya semi variabel. Jumlah SKS yang diambil, total uang kuliah yang dibayarkan, uang kuliah per SKS.
Jumlah SKS yang diambil 2, total uang kuliah yang dibayarkan 880.000, uang kuliah per SKS 440.000. Jumlah SKS yang diambil 5, total uang kuliah yang dibayarkan 1.075.000, uang kuliah per SKS 215.000. Jumlah SKS yang diambil 10, total uang kuliah yang dibayarkan 1.400.000, uang kuliah per SKS 140.000. Jumlah SKS yang diambil 20, total uang kuliah yang dibayarkan 2.050.000, uang kuliah per SKS 102.000. Jumlah SKS yang diambil 24, total uang kuliah yang dibayarkan 2 sampai 310.000, uang kuliah per SKS 96.250. Grafik biaya semi variabel dalam total dan per unit. Panel A, grafik biaya semi variabel total. 750.000, 1.400.000, 2.310.000. Uang kuliah. Jumlah SKS-nya 10, 20, 24. Grafik garis total biaya, garis BT. Grafik biaya semi variabel dalam total dan per unit. Panel B, grafik biaya semi variabel per unit. Uang kuliah 96.520, 750.000. Jumlah SKS 10, 20, 24. Garis BSP per SKS. Baik, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu materi tentang perilaku biaya berbasis aktivitas, yang mana pada perilaku biaya berbasis aktivitas ini, perilaku biaya tidak hanya dihubungkan dengan unit driver, tetapi juga non-unit driver. Artinya apa? Artinya adalah unit driver ini adalah sebagai yang digunakan untuk aktivitas tingkat unit atau unit level aktivitas. Artinya yaitu aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan seperti memakai bahan baku, merakit produk, dan lain sebagainya. Itu arti dari unit driver ya, kalau belum paham. Dan apa itu arti non-unit driver? Non-unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat kelompok dan aktivitas tingkat produk. Nah, kita masuk ke hubungan biaya produksi dengan unit driver atau non-unit driver. Nah, pada bagian biaya produksinya atau BBL, BBL ini sama arti dengan barel. Ketika dihubungkan dengan JKL itu berubah. Sedangkan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung itu berubah juga dengan JKL. Nah, sedangkan pengecekan produk tidak berubah. Begitu juga dengan setup bensin ini tidak berubah dengan jumlah setup, bad driver, dan non-unit driver tadi, tingkat kelompok tadi. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.